Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Rizky Pratama dari kelas TI 1B. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang arsitektur komputer dan jaringan komputer. 1. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat yang didesain. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan sebagai ilmu sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biaya. Arsitektur komputer ini paling tidak mengandung 3 subkategori, yaitu set instruction set atau instruction set. Arsitektur didefinisikan sebagai aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang mendukung jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi eksternalnya jika ada. Kedua, arsitektur mikro dari ISA. Arsitektur saluran mikro atau bus saluran mikro adalah komputer paralel 16 bit atau 32 bit yang berpemilik dikenalkan oleh IBM pada tahun 1987 yang digunakan pada PS2 komputer lain hingga pertengahan 1990-an. Namanya disingkat MCA. Meski bukan oleh IBM, dalam produk IBM ia menggantikan bus ISA dan kemudian digantikan oleh arsitektur bus PCI. Jaringan komputer merupakan sebuah sistem atau himpunan komputer autonomous, memiliki kendali atas dirinya sendiri dan perangkat jaringan lainnya yang dihubungkan menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi. Untuk mencapai tujuan yang sama, media transmisi dapat berupa kabel wire atau udara yang menjadi media bagi komunikasi elektromagnetik atau wireless. Tujuan dari jaringan komputer yaitu: 1. Membagi sumber daya, contohnya pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. 2. Komunikasi, contohnya surat elektronik, instant messaging, dan chatting. Yang ketiga, akses informasi, contohnya web browsing. Berikut arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan fungsi. 1. Peer-to-peer, yaitu jaringan komputer di mana setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan, atau kedudukan masing-masing komputer sama. 2. Client server, yaitu jaringan komputer dengan adanya komputer yang didedikasikan khusus sebagai server dan dapat diakses oleh beberapa klien, atau kedudukan komputer server berada di atas komputer klien. Berikut fisik jaringan komputer berdasarkan skala. 1. LAN. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang dibangun pada area terbatas seperti ruangan, rumah, kantor, dan gedung, di mana di antara masing-masing klien maupun antara klien dan server dapat saling bertukar file maupun saling menggunakan perangkat yang terhubung pada unit-unit komputer yang terhubung pada jaringan LAN. Kedua, MAN. MAN atau Metropolitan Area Network merupakan pembagian pengembangan dari LAN yang berukuran lebih besar, biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor, perusahaan yang letaknya berdekatan, ataupun juga sebuah kota yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Yang ketiga adalah WAN. WAN atau Wide Area Network adalah bagian jaringan komputer yang meliputi area geografis sangat besar, antar kota, antar negara, dan antar benua. WAN dapat berupa kumpulan LAN dan MAN dengan jarak jauh untuk menghubungkan, biasanya digunakan sebagai saluran telepon atau saluran komunikasi umum, bahkan satelit. Salah satu contoh implementasinya adalah internet. Yang keempat ada intranet. Intranet adalah sebuah jaringan pribadi atau private network yang menggunakan protokol-protokol internet untuk membagi informasi rahasia atau operasi dalam satu ruangan. Yang ketiga adalah internet. Internet adalah interconnection networking atau perangkat jaringan komputer dengan jangkauan seluruh dunia menggunakan protokol TCP atau IP yang melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lainnya. Berikut arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan topologi. 1. Topologi bus. Topologi bus menggunakan sebuah kabel backbone dan semua host terhubung secara langsung pada kabel tersebut. Yang kedua, topologi ring. Topologi ring menghubungkan host dengan host lainnya dengan membentuk lingkaran tertutup atau sebuah loop. Yang ketiga ada teknologi mesh atau polymesh. Topologi mesh menghubungkan tiap komputer secara point to point. Artinya semua komputer akan saling terhubung satu hingga tidak ada dijumpai link yang terputus. Topologi ini merupakan jenis topologi yang digunakan oleh internet. Setiap link menghubungkan satu router ke router yang lain. Berikut
arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan media. 1. Kabel merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media penghantar. Terdapat beberapa macam kabel yang dapat digunakan, yaitu kabel koaksial, twisted pair, dan kabel fiber optik. Memiliki beberapa kelebihan, yaitu kecepatan transfer data tinggi dan tingkat keamanan data yang lebih terjaga daripada wireless. Namun, tingkat mobilitas yang kurang dan biaya pemasangan relatif lebih mahal daripada wireless. Yang kedua ada nirkabel atau wireless. Merupakan jaringan komputer yang menggunakan udara, gelombang radio, dan sebagai media untuk transmisi data dengan frekuensi tertentu. Memiliki beberapa kelebihan, yaitu tingkat mobilitas tinggi dan biaya pemasangan lebih murah daripada wired. Namun, tingkat sekuritas dan kecepatan mentransfer data lebih rendah daripada wired network. Berikut merupakan arsitektur logik jaringan komputer, FDDI atau Fiber Distributed Data Interface. FDDI merupakan standar komunikasi data dengan menggunakan fiber optik yang panjangnya mencapai 200 km per jam. Protokol FDDI berbasis pada protokol token ring yang terdiri dari 2 token ring, yaitu satu ring berfungsi sebagai backup jika ada salah satu ring yang terputus atau mengalami kegagalan dalam bekerja. Pada sebuah FDDI memiliki kecepatan 100 Mbps. Yang kedua, token ring. Token ring merupakan cara akses pada jaringan yang berbasis teknologi ring. Token ring memiliki kemampuan dalam pengiriman data dengan kecepatan 4 Mbps dan kemudian meningkat menjadi 16 Mbps. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.